Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda dan ibunda beserta saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saat ini berada, marilah sama-sama kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan saat ini kepada kita, semuanya itu merupakan nikmat dan karunia-Nya. Terkhusus di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita sudah sampai di bulan Ramadan yang ke-9. Allah masih memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah memberikan kita nikmat fasilitas hidup. Apa itu? Fasilitas hidup di antaranya adalah kita masih bernapas. Lisan kita masih bisa berbicara, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, semuanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sebagai hambanya Allah, sudah pantaslah kita bersyukur kepada Allah. Namun, masih banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur kepadanya. Makanya Allah bertanya kepada kita di Al-Quran, Quran surah Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Allah nanya sama kita. Karena Allah sudah memberikan kepada kita berbagai nikmat, tapi kita tak juga bersyukur. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, tak lupa kita menyampaikan salawat beriring salam kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ucapan salawat. Ucapan salawat ini tak usah pala panjang-panjang, pendek-pendek pun bisanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu saja sudah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan di antara kita umat Islam, kalau tak salat tak mau berselawat. Dan ini tak boleh. Karena apapun ceritanya kelak di yaumul mahsyar, siapa baginda lah yang kita harapkan untuk menolong kita. Maka daripada itu, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saat ini berada, walaupun udah agak-agak lapar sedikit, agak-agak ditahan lah dulu, begitulah kira-kira.
Karena sama-sama puasanya kita. Baik. Kalau berbicara mengenai bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, sudah berapa kali ustazah, da'iyah menyampaikan melalui tausiahnya, melalui khutbahnya di Jum'ah, bahwasanya benarlah adanya, bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan Syahrul Mubarak, Syahrul Quran. Ini bulan yang sangat penuh berkah. Bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena di dalamnya ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tujuan kita hidup di dunia ini, saudara-saudari yang dirahmati Allah, adalah ibadah. Apa kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat 56? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Sudah jelas, jin saja yang diciptakan Allah ibadah. Apalagi kita manusia yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Maka ibadahlah kita kepada Allah. Nah, dikarenakan bulan suci Ramadan ini merupakan bulan sangat berkah, maka kebanyakan kalangan masyarakat umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan, baik membaca Al-Quran, tadrus Al-Quran, bersedekah, silaturahim. Akan tetapi ayahanda, ibunda, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting yang wajib kita ketahui di bulan suci Ramadan ini. Apa itu? Bahwasanya ibadah tak terlepas dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah tak terlepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ujian dan cobaan yang terbesar di bulan Ramadan? Yakni hawa nafsu. Hawa nafsu kita sendiri yang paling besar ujian ini. Nah, maka daripada itu masih banyak di kalangan kita puasa orang puasa awal, tarawih orang tarawih awal. Tahapannya pula itu. Bukan karena Allah. Mengapa begitu? Karena nafsu kita masih belum terkontrol. Bagaimana ingin kita mengontrol bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita ini? Maka senantiasalah kita memperbanyak amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melalui sabdanya, "Raja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbar." "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Faqala jihadun nafs. Nah, pada saat terjadi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pernyataan melalui hadisnya kepada sahabat-sahabatnya. Apa katanya? "Kalian telah pulang dari jihad kecil menuju jihad besar." Lantas sahabat bertanya, "Apakah jihad yang sangat besar itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jihad yang besar itu adalah hawa nafsu." Hadis riwayat Baihaqi. Maka sudah jelas bahwasanya kita di bulan Ramadan ini yang perlu kita kendalikan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kita. Nah, terkhusus di bulan Ramadan ini banyak kita masih istilahnya masih tak terkendali hawa nafsu kita. Kita capek puasa satu harian, capek kita sahur bangun tengah malam, tapi tak ada gunanya. Kenapa? Karena belum terkontrolnya hawa nafsu kita. Maka daripada itu, marilah kita kontrol hawa nafsu kita. Nah, kemudian begini, ada permasalahan di bulan Ramadan ini, yakni masalah hawa nafsu. Bahwasanya kita ketahui, setiap bulan Ramadan itu kan ada yang namanya jual takjil. Nah, jual takjil rame ini. Nah, jadi kita ini sebagai umat Islam yang puasa, kadang-kadang niat kita bukan puasa, boleh-boleh takjilnya pula kan. Nah, inilah yang bahaya. Mengapa? Karena begitu kita pergi jam 5 raun beli takjil, mulailah hawa nafsu kita
Kita boleh ilah semua. Ada ayam penyet, orang beli ayam penyet. Ada bakso, beli bakso. Ada kolak, beli kolak. Semua mau kita boleh. Nah, terakhir, ketika berbuka, maka kita, bukan semua makan kita makanan itu. Akhirnya mubazir. Nah, belum lagi itu, masih banyak lagi ujian dan cobaan. Di antaranya adalah kaum wanita. Ini kami sampaikan bahwasanya kaum wanita, tolonglah pula. Kalau belum bisa pakai yang baju agak longgar-longgar, janganlah sompit-sompit kali. Nah, jadi kaum laki-laki bukannya disengajanya menengok kamu, tapi kamu lewat. Macam mana itu? Nah, kamu lewat pakai pakaian yang sangat-sangat luar biasa sompitnya. Kocil kurang kocil. Macam mana puasa tak makruh begitu? Maka daripada itu, tolonglah kerjasamanya. Kami jaga mata kami, kemudian kaum wanita, kakak-kakakku, ibundaku, dan adinda sekalian, jagalah pakaian kalian. Janganlah pula tobel-tobel kali gincunya. Janganlah pula tobel-tobel kali makeupnya. Ini kan belum Ramadan. Nanti ada masanya itu. Pada saat pernikahan nanti tobel gincu kamu. Nah. Maka ketika sudah hawa nafsu ini mampu kita kendalikan, maka kita akan mendapatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau hanya sekedar menahan lapar, nahan haus, lapar-laparan kita haus-hausan, apa gunanya? Usah puasa kita, lapar-laparan, haus-hausan, capek. Untuk apa puasa kok tak ada gunanya? Maka daripada itu, gunakanlah 1 bulan ini khusus ibadah kepada Allah. Bukannya pula lama sebulan. Ini saja sudah tak terasa kita sudah di bulan Ramadan yang puasa ke-9. Sekitar 19 hari lagi. Itu pun tak lalu kita, udah gawat nih itu dah. Maka daripada itu, kembalilah kita bahwasanya menjaga hawa nafsu kita bagaimanapun caranya. Nah, kemudian apa sebenarnya ganjaran bagi orang yang mampu menahan hawa nafsunya? Jadi ketika orang mampu menahan hawa nafsunya, maka pada saat itu juga Allah memberikan ganjaran kepadanya. Apa ganjarannya? Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nazi'at yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa kata Allah? Dan adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka tempat tinggalnya adalah surga. Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41. Inilah ganjarannya kalau kita mampu menahan hawa nafsu kita. Janganlah pulanya puasa, sholat tak mau. Ini apalah gunanya itu? Capek kita, lapar-laparan. Maka daripada itu, marilah senantiasa kita menahan hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, kami menghimbau kepada kaum wanita, tolong kerjasamanya. Bagaimana kami ini laki-laki bisa terkontrol hawa nafsu kami dalam melihat wanita. Karena apapun ceritanya, hawa nafsu itu kadang bukan disengaja. Kadang datang sendiri dia karena ada yang kita tengok. Kalau nggak ada kita tengok, mana ada itu. Kan begitu, kecuali kita pikirkan. Nah, mudah-mudahan pada tausiah kali ini benar-benar ada pelajaran yang kita dapatkan, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun dalil yang kami sampaikan, karena manusia bukan makhluk yang manusia itu adalah sifatnya lemah. Kami sudahi. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.